Maka Pak PJ sampaikan kepada masyarakat, Bapak Kepala Dinas, Bapak Anggota Dewan, pengurus masjid, remaja masjid, setiap bulan itu mesti ada momen-momen ini. Jangan sampai tidak dibuat hari besar Islam ini. Jangan takut dengan tuduhan bid'ah. Ini masalah bid'ah ini kuat-kuatan saja. Kalau kuat suara dia, kalah kita. Kalau kita pula kuat melaksanakannya, mati dia. Nah, jadi bagi pengurus masjid, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, PJ, gubernur, bupati, DPRD, TNI, Polri, tiap bulan buat terus. Ini habis Rajab ini Sya'ban, nanti buat acara malam di Sya'ban. Ramai-ramai. Undang semua ustadz jamaah. Semakin sering dilaksanakan, semakin banyak kegiatan. Nanti yang membid'ahkan itu capek sendiri. Bid'ah, lama-lama mati toga. Isi dari acara-acara ini jangan terjebak pada casing. Isi acara kok 5. Yang pertama membaca Quran. Itu tadi yang baca Quran hebat betul, juara Qori provinsi, rupanya anak Ustadz Nasir Jamal. Tapi memang gen mereka ini gen Qori semua. Ustadz Nasir Jamal, Ustadz Khairul Nas Jamal, Ustazah Rahmawati Jamal, punya anaknya pun juga. Lalu kemudian habis baca Quran, kata sambutan. Ini penting. Kata sambutan ini penting supaya pemimpin menjelaskan kepada masyarakat, jangan timbul fitnah. Nanti jangan timbul. Ini kenapa wali kota ini tak dilantik-lantik, kok PJ ini tak diganti-ganti? Rupanya perkara MK belum putus. Sudah dijelaskan begini kan jelas ini ya, tak jadi fitnah. Yang ketiga ada acara tausiah. Ini tausiah ini penting untuk menyegarkan lagi mental masyarakat, kesehatan mental. Yang keempat ada silaturahim. Ini kalau tak dibuat acara begini nih, tak silaturahim kita, tak singgah kita ke Masjid Al-Husain. Sementara masjid ini masjid terbaik nasional. Nanti kita pergi ke Sulawesi, ke Makassar, ke Banjarmasin, ditanya orang, dari mana? Dari Pekanbaru. Pernah ke Masjid Al-Husna? Mau bilang pernah, belum pernah masuk. Mau bilang tidak, malu. Jadi Pak Saudara, iya benar. Jadi Masjid Al-Husna ini letaknya strategis di depan kampus UIR. Masjidnya cantik, tidak pakai tiang, arsitekturnya modern, karpetnya tebal. Keluarga besar awal bros, mudah-mudahan berkah rezekinya dan makin banyak membangun masjid-masjid yang hebat-hebat insya Allah. Dan ada doa, baca Quran, kata sambutan pemimpin, tausiah, silaturahim, ada doa. Itu makanya di akhir majelis berdoa kita bersama. Mudah-mudahan Pekanbaru ini betul-betul kota yang bertuah. Karena beberapa bulan ini berkuah nih. Pekanbaru adalah kota tempat kita tinggal. Pekanbaru tempat kita mencari hidup. Pekanbaru adalah kota kesayangan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga Pekanbaru, pemimpinnya, rakyatnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tausiah hari ini saya batasi pada 5 poin. 5 hikmah Isra Mi'raj. Saya biasanya di mana-mana kalau ceramah itu memang saya selalu pakai angka-angka. Angka 5, angka 6, angka 7, ambil. Jarang saya pakai angka 1, 2, 3 karena itu nanti dipakai untuk pileg. Jadi 5 poin. Ini tujuan saya selalu kalau ceramah pakai poin-poin itu biar supaya bisa diingat. Kalau ada hadir mahasiswa, pelajar, dia catat, nanti dia laporkan ke gurunya. Kalau mahasiswa dia laporkan ke dosennya. Kalau ada pegawai, nanti kepala dinas, kepala badan, kepala kantor akan bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Intel-intel supaya mudah ngasih laporan. Apa yang disampaikan Somad? Tahu dia, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Karena mereka ini kadang banyak salah lapor.
Lain yang saya sampaikan, lain melaporkannya. Nah, ini maka saya ajari mereka. Nah, poin yang pertama adalah waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu, rasa-rasanya tak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer bisa ditempuh dalam tak sampai sepertiga malam. Jadi poin yang pertama, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu mengatakan Isra Mi'raj ini tidak masuk akal? Karena mereka tidak membaca surat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang meminta kepada burung hudhud untuk mengintai satu ratu perempuan bernama Ratu Bilqis. Bilqis ini kerajaannya di Yaman, Ratu Sabak, sampai di Siak jadi Saba'aun. Sedangkan Sulaiman, Nabi Sulaiman itu raja yang paling hebat sekaligus nabi. Orang barat menyebutnya King Solomon. Dalam Islam disebut Nabi Sulaiman. Bahkan ada penulis di Indonesia mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Jawa, di Yogyakarta, Sleman. Ada penulis yang bilang begitu. Wallahu alam, tak apa dalil dia. Nah, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kehebatannya. Kira-kira nanti apa kesan Ratu Bilqis menengok kursinya sudah sampai duluan. Nabi Sulaiman mau memberikan kesan pertama begitu menggoda. Bilqis sudah datang di tengah jalan, burung hudhud sudah menengok. Wahai pasukan bala tentaraku, dikumpulkannya semua. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mengangkat kursi Bilqis sebelum Bilqis sampai, kursinya sudah sampai duluan. Bayangkan, tiba-tiba saya datang ke Masjid Al-Husna, lalu Pak Roni Rahmat, PJ Wali Kota Pekanbaru menunjukkan ke saya, Ustaz Somad, ya, kursi Ustaz sudah sampai duluan. Apa tak terkejut saya kan? Terkagum-kagum saya. Nah, begitulah Nabi Sulaiman mau mengatakan ke Bilqis, Bilqis, kursimu sudah sampai duluan. Lalu kemudian, Ustaz kan disediakan kursi, kenapa tak Ustaz duduk? Selalu saya ceramah duduk di kursi, teriak ibu-ibu di belakang, berdiri Pak Ustaz, berdiri. Daripada mereka berdosa nyuruh saya, bagus saya berdiri duluan. Jadi kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai ke Palestina? Berdiri satu. Wa qala ifritum minal jin, berkata jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya, kata jin ifrit, bisa memindahkan kursi Bilqis ke Palestina sebelum engkau tegak dari tempat duduk. Sulaiman, sebelum kau berdiri, kursi Bilqis sudah sampai. Nabi Sulaiman tidak langsung menerima. Nabi Sulaiman tanya ke yang lain, ada yang bisa lebih cepat? Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seorang laki-laki, bukan jin. Yang tadi jin ifrit. Berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sulaiman, sebelum matamu berkedip, kursi Bilqis sudah sampai. Maka yang menang adalah laki-laki itu. Jin ifrit kalah. Apa pelajaran dari sini? Proyek pemindahan kursi itu ditenderkan. Tidak main tunjuk. Ini penting bagi
gubernur dan wali kota akan datang. Nabi Sulaiman tidak mengatakan langsung hai jin ifrit, nah, tapi ditanya siapa yang bisa. Maka ketika jin ifrit sanggup sebelum Sulaiman berdiri, tapi ada manusia lebih sanggup cepat, maka yang menang tender adalah manusia. Nama laki-laki itu namanya Asif, namanya Asif bin Balkhiyah. Asif sampai ke Jawa Barat Asep. Asif. Mohon maaf Kang Asep, kumaha damam. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan bahwa zaman Nabi Sulaiman lebih hebat jin atau manusia? Hebat manusia. Sekarang masih ada orang yang berkawan sama jin. Pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke bukit untuk berkawan sama jin. Padahal jin sudah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Nah, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tidak bisa membaca. Kalaulah mereka membaca peristiwa zaman Nabi Sulaiman, mereka akan percaya. Ini pentingnya masyarakat kita menjadi masyarakat yang suka membaca. Ayat yang pertama turun, membaca. Sekarang banyak orang beli buku di toko buku. Kenapa kau beli buku? Aku payah kali tidur. Terus asal dibuka buku ini tertidur. Mau tidak mau, suka tidak suka, minat membaca masyarakat Indonesia skalanya 1:1000. Jadi kalau mahasiswa kita ada 30.000, berarti yang suka membaca itu 30 orang. 1000. Alhamdulillah, Masjid Al-Husna tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga tempat membaca. Tengoklah buku-buku di rak. Dilihat dari susunan ini, nampaknya buku ini tak pernah dibaca. Ini masjid ini masih baru. Kita mau ke depan Masjid Agung Ar-Rahman, Masjid Raya An-Nur, Masjid Senapelan juga punya rak-rak yang cantik macam ini, dan di dalamnya ada rak fikih, rak akidah, rak akhlak, rak tafsir, rak hadis, dan supaya dibaca. Ini Pak Ustadz raknya banyak, kok bukunya nggak ada? Sekarang lagi memang musim bukunya digital. Ini touch screen semua. Begitu diklik nanti langsung muncul. Jadi kebetulan Ambo dulu kuliah di Maroko. Di Maroko itu ada perpustakaan sultan, namanya Raja Muhammad V, punya anak Hasan II, dan sekarang Muhammad VI. Jadi kalau kita di situ mau menengok tulisan tangan kitab Muwatta Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah, umur buku itu 1200 tahun. Bukunya masih ada, tapi tak bisa dipegang karena dia dalam bentuk PDF, perpustakaan digital. Jadi kita bawa anak-anak sekolah, mahasiswa, kita tinggal sentuh, langsung nampak Muwatta Malik. Buka halaman 1, halaman 2. Nanti kita minta ke petugas supaya print. Tolong printkan halaman 1. Nanti di print, bayar 1 dirham. Mata uang Maroko itu dirham. Jadi waktu Ambo balik tahun 2008, Ambo penasaran macam mana perpustakaan kita. Ambo pun datanglah ke perpustakaan yang paling tinggi, paling besar di Jalan Sudirman, Suman HS. Sampai ke situ Ambo datang bertanya ke petugas, mohon maaf Pak, saya mau nanya di mana ruang manuskrip. Kata petugasnya, mohon maaf Pak, manuskrip itu apa ya? Ikut dulu tahun 2008. Kalau kini enggak tahu lah, mau enggak pernah masuk. Udah itu saya katakan manuskrip itu kitab-kitab lama yang ditulis tangan. Saya ingin melihat ulama-ulama Melayu dulu mana karyanya. Sudah itu nyoncai ke dalam, dapat satu katalog warna hijau daun. Tebalnya segini, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Mana bukunya Pak?
bukunya di Pulau Penyengat. Ambo poi ke Batam, dari Batam ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang ke Pulau Penyengat, sampai di Pulau Penyengat ambo masuk ke masjid yang dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya orang Melayu, itu semen itu dicampur dengan putih telur ayam, bukan dengan air. Hebatnya, kayanya telur ayam. Kalau putihnya untuk semen, merahnya, kuningnya dimakan supaya bertenaga, sehat. Lalu kemudian di depan masjid itu ada 2 lemari. Disitulah manuskrip tulisan ulama-ulama Melayu. Mudah-mudahan ke depan semua yang ada dalam perpustakaan itu bisa dibuatkan dalam bentuk digital, dan anak-anak kita bisa melihat perpustakaan digital orang Melayu Riau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya adalah membaca. Anda adalah apa yang Anda baca. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tiap hari membaca. Baca apa? Baca status. Sekarang banyak orang membaca status. Duduk berjam-jam, scroll. Alhamdulillah, kalau yang dibacanya itu status IG Ustadz Abdul Somad. Agak adalah ilmu-ilmunya sedikit. Maksud saya bagi yang belum follow. Ini pelajaran yang pertama. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab payah percaya Isra Mi'raj? Karena tidak mau membaca. Ambo dikasih tahu, Ustadz Somad berangkat dari Rimbo Panjang jam 7.20. Jangan lambat. Mesti sampai di Masjid Al-Husna jam 8. Maka jam 7.30 ambo terlambat 10 menit. Jam 7.30 kami pun jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk komplek Auri. Masuk keluar, sampailah di Masjid Al-Husna jam 8. Sampai di Masjid Al-Husna jam 8. Rupanya tadi waktu kami bangke, ambo makan rambutan. Adolah somwi dalam rambutan itu masuk ke kantung ambo. Sampai di Masjid Al-Husna, keluar semut itu dari kantung. Berjumpa sama semut yang ada di Masjid Al-Husna. Lalu semut yang ada di Masjid Al-Husna mengatakan, memang cantik gadis berdagu di tengah laman. Sudah lama kami menunggu, akhirnya datang juga pukul 8. Kata semut yang ada di Masjid Al-Husna. Lalu kemudian semut yang ada di Masjid Al-Husna bertanya, kalau boleh hamba bertanya, jam berapa tuan dari Rimbo Panjang? Orang Cina bawa nyonya pergi ke Ketapang. Kalau boleh saya bertanya, jam berapa tuan dari Rimbo Panjang? Kata semut yang keluar dari kantong saya tadi menjawab, kalau tuan pergi ke Ketapang dijemur di tengah laman. Kami berangkat dari Rimbo Panjang, kami berangkat pukul 8. Maka ketawalah semua semut yang ada di Simpang 3 ini. Karena dalam sejarah semut, belum ada semut yang bisa berjalan dari Rimbo Panjang ke Simpang 3 30 menit. Pembengak orang. Mana lu ada suami berjalan dari pukul 7.30 dari Rimbo Panjang sampai ke Simpang 3 pukul 8. Kenapa semut-semut yang ada di Simpang 3 ini tidak percaya? Karena mereka menyangka semut itu berjalan sendiri. Mereka tidak tahu semut itu bukan berjalan sendiri, tapi menumpang di kantong Ustadz Abdul Somad. Ini cerita ini betul atau tidak? Silakan wawancarai sendiri semut-semut itu. Kan udah lama belajar bahasa semut kan? Sama Gupron. Apa yang ingin Ambo sampaikan? Bahwa
Kalau kita mau membaca ayat yang dibacakan anak kita tadi, subhanalladzi asra, memperjalankan. Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi ada yang memperjalankan. Semut yang datang dari Mbok Panjang tadinya bukan berjalan suam, dia diperjalankan. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham itu? Karena tidak mau membaca. Kenapa semut-semut yang ada di Simpang 3 tidak percaya? Karena semut belum terdaftar di Universitas Islam Riau. Padahal mereka satu lingkungan dekat, tinggal menyeberang. Coba kalau mau dia agak membaca sedikit saja, maka mudah dia memahami Isra dan Mi'raj. Jibril, yang Isra Mi'raj itu 3. Yang pertama Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua Burak. Burak itu diambil dari kata barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqu itu cahaya. Hampir saja cahaya menyambar mata mereka. Itu makanya anak-anak ketek, anak bayi tak boleh dipoto pakai bleach. Rusak matanya, kena cahaya. Ibu-ibu pun jangan terlalu glowing, nanti rusak mata kawan. Cahaya gitu. Nah, maka cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan Nabi, qamarun. Qamarun cahaya. Doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'alni nura. Dalam satu riwayat, wa ja'alni nura, jadikan aku cahaya. Jadi kalau begitu 3 cahaya. Jibril cahaya, Nabi Muhammad cahaya, Burak cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Tik. 300.000 km. Tik. 300.000 km. Pertanyaannya, jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, Jibril, Nabi Muhammad, Burak adalah cahaya, berapakah waktu yang diperlukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Boleh untuk jadikan soal tes CPNS Kota Pekanbaru. Tes P3K 2026. Kenapa? Karena beberapa pertanyaan tes CPNS itu tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak bergizi sama sekali. Karena pegawai-pegawai yang membuat soal itu tidak ngaji. Ustaz kok tahu? Ambo kan ikut tes CPNS. Ambo PNS seboleh tahun. Dari 2008 sampai 2019. Ambo balik 2008, ikut tes CPNS. Pertanyaan. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore masuk kelas. Tono menjaga di waktu petang karena pagi ada kerja. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena mereka pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Ambo waktu membaca soal itu, yang Ambo pikirkan bukan soal itu. Ambo lama-lama kuliah di Mesir sampai tahun, di Maroko 2 tahun. Balik dan ditanyanya bukan masalah hadis. Tono, Tini, dan Tony. Itu kan bohong aja. Coba gue pertanyaannya. Jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik dan
Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 1500 km. Berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Kan bergizi, berkualitas. Tapi ya itulah yang buat soal itu tidak membaca. Lagi-lagi, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab payah meyakini Isra Mi'raj? Karena tidak membaca. Kalau dia mau membaca sedikit saja. Ini pelajaran yang pertama, membaca.